Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Kasimir Atom, NIM 517 050 35. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang dampak virus corona. Jadi mungkin untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung ke poin pertama, yaitu tentang pengertian dari coronavirus atau virus corona. Ya oke, jadi pengertian coronavirus atau virus corona itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas berat, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Jadi banyak orang terinfeksi virus setidaknya satu kali dalam hidupnya. Jadi virus ini sebenarnya bukan hanya satu, tapi dia memiliki banyak. Ini apa, Wak? Ya, jadi yang berikutnya kita menjelaskan faktor resiko atau faktor infeksi dari coronavirus atau sering disebut dengan virus corona. Jadi virus corona ini sebenarnya dapat terinfeksi terhadap bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuhnya yang sangat lemah. Jadi lebih rentannya lagi terhadap serangan virus ini. Kondisi musim juga mungkin berpengaruhi. Sepertinya di Amerika Serikat infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Jadi di samping itu juga seseorang yang tinggal atas berkunjung ke daerah atau di negara yang rawan virus corona, terutama di pusat virus kemarin di Cina, jadi itu juga berisiko terserang penyakit virus corona. Jadi misalnya kita berkunjung di Tiongkok, di Cina, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi pusat wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019 lalu. Jadi penyebab infeksi coronavirus ini ada 4 poin yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama itu percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua itu menyentuh mata, hidung ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona tadi. Yang ketiga, menyentuh tangan atau wajah orang yang terkena infeksi virus corona. Jadi yang berikutnya, tinja atau feces. Memang tinja atau feces ini jarang sekali terjadi, tapi itu merupakan salah satu penyebab infeksi coronavirus juga. Yang berikutnya, kita harus mengetahui yang namanya gejala infeksi coronavirus. Jadi virus corona bisa menimbulkan berbagai macam gejala. Gejala yang sering muncul pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Yang berikutnya, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien pengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Diagnosa infeksi coronavirus.
Jadi untuk mendiagnosa infeksi virus corona, jadi kita harus memerlukan dokter untuk mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Jadi di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik atau sering kita kenal yang namanya rapid test dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis kita. Jadi pengobatan infeksi coronavirus ini yang pertama sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Jadi umumnya ini pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Jadi contohnya minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah umur 4 tahun. Jadi yang kedua itu gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Jadi kalau ada gejala-gejala batuk dan flu, seharusnya salah satu penanganan yang pertama itu kita gunakan mandi air panas. Yang berikutnya itu perbanyakan istirahat. Jadi disarankan jangan terlalu banyak begadang. Sudah itu perbanyakan asupan cairan tubuh. Yang berikutnya, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubung penyedia layanan kesehatan terdekat. Jadi yang terakhir kita akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan infeksi coronavirus. Jadi memang sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Jadi namun setidaknya di sini kita akan memberikan bagaimana atau beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meringankan atau mengurangi risiko yang terjangkit oleh virus corona. Jadi di sini ada beberapa cara atau upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu sering-sering mencuci tangan sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Jadi usahakan mencuci tangan itu di air yang mengalir. Jadi yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang berikutnya, hindari kontak langsung atau pendekatan dengan orang yang sakit. Yang berikutnya, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang berikutnya, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, yaitu tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jadi mungkin sering kita dengar yang namanya peraturan pemerintah sekarang harus memakai masker. Jadi yang berikutnya, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa keadaan lagi tidak enak, jadi kita tidak boleh sembarang untuk keluar rumah maksudnya. Jadi yang berikutnya itu menggunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala penyakit coronavirus seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, sesak napas, khususnya di penyakit saluran pernapasan seperti batuk, flu dan lain-lain. Mungkin itu saja materi untuk virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.